Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya. Masih dipanjangkan umur kita, masih diberikan kesehatan zahir maupun batin, juga masih diberikan waktu dan kesempatan, sehingga pada subuh Jumat ini kita bersama-sama bisa berhadir kembali di Mushola Ar-Rahmah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadir kita setiap langkah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah diberikan pahala yang berlipat ganda, dan setiap langkah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, seluruh pengikut dan pecinta sunnah-sunnah beliau ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsanis, hadis yang nomor 3, diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yanzuru ila wajhi shaykhi sabahan wa masa'an wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa dhaqqa azmuka wa qaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahyi minni fa ana astahyi min sababika an u'adzibaka finnar. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu selalu menatap, melihat terhadap wajah orang-orang yang sudah tua, sobahan di waktu pagi, wa masaan dan di waktu sore. Kenapa Allah menatap, selalu memandang orang-orang yang sudah tua? Maka Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, umurmu sudah tua, kulitmu sudah keriput, tulang belulangmu sudah rapuh, waqtaraba ajaluka dan ajalmu sudah dekat, wahana qudumuka ilayya dan semakin dekat hadirmu menghadap aku, kata Allah. Fastahyi, maka malulah engkau minni terhadap aku. Fa ana astahyi min saibadika, sesungguhnya aku malu melihat ubanmu dan aku malu untuk menyiksamu di dalam neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur adalah rahasia Allah. Jangan merasa sehat, jangan merasa muda, karena Allah memanggil itu tidak harus tua, tidak harus sakit. Kam min shahihin mata min ghairi illatin, banyak orang sehat mati tanpa berpenyakit. Wa kam min saqimin, dan banyak orang yang sakit-sakitan, asahin minadari, tapi dia mampu hidup bertahun-tahun. Ada orang diimpus
sampai impusnya sudah macam 3 di rumah sakit. Yang nunggui cucunya sehat walafiat, seger, masih muda. Yang sakit neneknya bertahun-tahun diimpus di rumah sakit, yang nunggui sehat, segar, cucunya masih muda. Ternyata siapa yang meninggal? Neneknya juga sudah tua. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Hukiya anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana yadhhaba ila jamaah. Diceritakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah berangkat menuju masjid hendak berjamaah. Li sholatil fajri, yaitu hendak sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh itu istimewa, apalagi subuhnya bulan Ramadan, apalagi subuh Ramadan, subuh Jumat. Maka kata Rasulullah, seandainya engkau tahu pahala sholat subuh, maka kata Rasulullah, walau habwan, walaupun engkau harus merangkak, mengesok, engkau akan datang menuju masjid. Saking besarnya pahala ibadah sholat berjamaah, sholat subuh di masjid. Lalu apa? Sayyidina Ali berangkat ke masjid subuh-subuh, musli'an dengan cepat-cepat, takut kalau ketinggalan takbirnya imam. Falaqiya syaikhun fi tariqi yamsi qadamahu 'ala sakinati wal wiqar. Akan tetapi pas laju-lajunya berjalan hendak ke masjid subuh-subuh, takutan kalau ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ternyata di jalan bertemu dengan seorang yang tua. Nah, ini mendapat kai-kai tua. Lalu apa? Wa ma marra Aliyun radhiyallahu anhu takriman, maka Ali tidak membalak, tidak melewati. Tadinya laju berjalan, tapi karena ada kai-kai berjalan, akhirnya Sidin bagamat pelan-pelan Sayyidina Ali. Kenapa? Takriman lahu wa ta'dziman li saibatihi, karena menghormati orang yang sudah tua dan menghormati uban yang ada di dalam kepalanya. Hatta hana waktu tulu isamsi, maka sampai dekatlah waktu munculnya matahari. Nah, habis nih subuh nih, pasti aku ketinggalan dari Sayyidina Ali sudah. Iya nih. Tapi Sayyidina Ali tetap menghormati, akhirnya berjalan pelan-pelan di belakang orang yang sudah tua. Falamma dana sayhu ila babil masjidi falam yadkhulul masjidah fa'alima Aliyun radhiyallahu anhu annahu kana min nasara. Sekalinya sudah sampai ke masjid, sampai ke masjid. Sekalinya kai-kai tadi kada masuk ke masjid, cuma duduk di teras masjid. Kenapa? Ujar Ali, fa'ulima, ini diketahui oleh Sayyidina Ali, ternyata orang itu orang Nasrani. Nah, ternyata orang Nasrani. Nah, jadi kada masuk masjid, Nasrani. Lalu apa? Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i fatawala ruku'a miqdar ruku'aini hatta adrakahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sekalinya Sayyidina Ali ini Kristen orang Nasrani. Masuk Sayyidina Ali. Pas masuk, sekalinya melihat di situ Rasulullah masih ruku. Nah, masih ruku. Padahal sudah lawas perjalanan ini, karena Nasrani tadi berjalan begamat. Jadi Sayyidina Ali habis sudah ada jamaah lagi atau nih. Sekalinya masuk, Rasulullah masih ruku. Amun Rasulullah masih ruku, berarti kan masih dapat 1 rakaat hitungannya. Jadi kita ini mau masbuk melihat imam masih ruku, langsung aja Allahu Akbar. Kada usah baca napa-napa, jangan baca kabiro, jangan baca Fatihah, jangan baca napa-napa, langsung ruku. Itu dihitung 1 rakaat. Tapi pun sempat kabiro alhamdulillah. Nah itu berarti kehilangan rukunya sampai imamnya berdiri. Nah kehilangan. Lalu Sayyidina Ali ini melihat Rasulullah masih ruku. Fatawala ruku'a miqdar ruku'aini, dan Rasulullah memanjangkan ruku'nya kira-kira 2 kali
panjangnya. Hatta adrakahu Aliyun, sehingga Ali mendapati rukuknya Rasulullah SAW. Falamma faragha min sholatihi qala, maka setelah selesai sholatnya bertanya, ya Rasulullah, lima tawal tarruku'a fi hadhihi sholat ma kunta taqul misla hada. Ya Rasul, kenapa pian tadi rukuk lawas benar, panjang benar, padahal pian kada bisa menggawe kayak ini. Kenapa pian tadi lawas benar rukuknya, padahal biasanya biasa-biasa saja. Tapi kenapa ini tadi panjang benar rukuknya? Faqala, maka Rasulullah menjawab, lama raqaqtu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril alaihi salam wa wada'a janahahu ala dhuhri wa akhadani tawilan. Sekalinya apa jan Nabi tahu lah kenapa aku ini panjang benar rukuknya. Pas aku rukuk sedang sudah rukuknya hendak bangkit, ternyata datang Jibril. Menandap Jibril ini apa, sayapnya ditaruh di punggungku, di atas punggungku ditaruh. Karena kawa begar aku ya Rasulullah. Ya sampai panjang tadi. Sampai panjang. Sampai 2 kali rukuk kira-kiranya panjangnya. Lalu apa? Falamma rafa'a janahu raqatu ra'si faqalu. Rafa'tu ra'si faqalu. Setelah sudah panjang tadi, diangkatlah sayapnya malaikat. Lalu Rasulullah pun bangkit dari rukuknya. Apa? Bertanya sahabat, lima fa'ala kada? Qala ma sa'altu an dzalik. Ujar Rasul, ujar sahabat, kenapa malaikat tadi mengerjakan yang demikian itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, aku kada bertakon lawan Jibril tadi. Andalika, dari apa? Dari yang demikian itu. Lalu apa? Fahadara Jibril, ternyata malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, inna aliyan kana yastajilul jamaah. Tahu gak kamu? Tadi itu aku pas melihat Sayyidina Ali berjalan lakas benar berdadas hendak 4 jamaah. Sekalinya bertemu lawan orang tua kai-kai berjalan bergemet. Banjar Jibril. Jibrilnya pas orang Banjar Jibrilnya. Nanti akhirnya apa? Maka aku melihat Sayyidina Ali ini hendak benar sembahyang jamaah, sedangkan ada orang tua di situ. Sayyidina Ali menghormati. Akhirnya Sayyidina Ali pelan-pelan jalannya karena menghormati orang tua. Nah, maka apa? Maka fa'amaroni, Allah menyuruh aku. Fa'amaroni Allah Ta'ala an ahduka fir ruku' hatta yudrika aliyun sholatal fajri. Akhirnya Allah menyuruhku supaya aku berbuat yang demikian tadi. Ku taruh sayap di atas punggungmu, lalu akhirnya ku angkat setelah rukukmu panjang dan Sayyidina Ali sudah masuk ke dalam masjid. Akhirnya Sayyidina Ali pun mendapati rukukmu, wahai Muhammad. Wa hadza laysa bi azbin wa ajabul ajabi anna Allah Ta'ala amara Mikail alaihi salam ayyuda samsa bijanahaihi. Dan ini adalah sesuatu yang ajaib, mengagumkan. Kenapa? Ternyata waktu itu, waktu Sayyidina Ali pelan-pelan tadi, Allah menyuruh malaikat Mikail, tukang mengatur matahari, disuruh oleh Allah supaya matahari tadi berjalannya bergemet juga. Yang tadinya sudah waktu subuh, ibaratnya yang tadinya waktu subuh sebar habis, ditahan oleh Mikail. Kalau Tuhan yang menghendaki bisa anak buah banyak, bisa anak buah banyak. Jangan menghayal bilanya kayak apa ya malaikat Israel itu mencabut orang sedunia ini. Bila tiba matinya kayak apa Israel mencabutnya, nggak usah bayangkan kayak itu. Malaikat itu pintar. Cuma untungnya malaikat Israel ini mencabut nyawa itu menunggu perintah. Gitu aja. Jangan ada menunggu perintah, subuh-subuh ini banyak mantuk-mantuk, aku cabuti. Ya, untuk menunggu perintah dulu. Ini maklum nih, anak ini mengantuk kenapa?
tadi jam 2 kesini sembahyang tasbih. Nah, alhamdulillah tadi. Nah, jadi mengantuk tuh wajarnya, buahnya landung guringnya jam 11 masih cekik masih di pelanggar. Nah, jam 2 bangun tadi sembahyang taubat, sembahyang tasbih, sembahyang hajat. Mudah-mudahan kabul hajat ya Allah. Nah, insyaallah kena malam minggu lagi dihalak karena ambil yang ganjil-ganjil. Nah, ini malam 21, besok ada. Nah, besoknya malam 23 kita lagi sampai malam 27 sampai malam 29. Mudah-mudahan sehat panjang umur, kabul hajat ya Allah. Nah, itu kita mumpung Ramadan. Nah, lalu apa? Ternyata malaikat Mikail disuruh juga. Ya malaikat Mikail gampang. Jawab Allah, Kail. Oh, yang gue ngejail. Bangun Mikail. Lalu apa? Tangkap oleh Mikail matahari ditangkap ya apa ganda tangannya. Ayo, padahal matahari itu lebih ganda dari bulan, lebih ganda dari bumi. Terbesar tuh planetnya matahari, tapi dapat Mikail enteng Tuhan aja. Diam. Diam matahari kan bergerak sampai Rasulullah rukuk itu kada bangun-bangun, sedangkan seandainya itu mohon maaf matahari itu kada dipegang oleh Mikail, lawasnya Rasulullah rukuk maka akan habis waktu subuh. Walaupun Rasulullah kada bangun, kan kada sinkron. Umpamanya lawah ditindih sayap oleh Jibril, tapi matahari naik percuma habis subuhnya. Tapi ini kerjasama yang baik karena diperintah oleh Allah. Akhirnya kada bergerak matahari. Nah, namun siang biar malaikat Mikail disuruh kada bergerak lintuk mengkuasa. Kalau benar kuasanya apa? Malaikat Mikail mengikuti matahari. Nah, lalu apa? Hatta latatul asamsu sehingga matahari itu tidak timbul. Nah, tawilan di masa yang panjang li azri Ali radhiyallahu taala karena menghormati Sayyidina Ali. Wa qala dan berkata hadi darajat bi hurmati Syekh Al-Fani ma'anahu kana nasraniyan. Dan kenapa terjadi yang demikian itu? Karena Sayyidina Ali yang menghormati orang tua walaupun orang tua itu Nasrani. Padahal itu bukan dan sana Sayyidina Ali, bukan tetangga Sayyidina Ali, bukan keluarga Sayyidina Ali. Orang Nasrani mengajarkan kita Allah kepada kita, apalagi di Palangkaraya hidup majemuk, ada Nasrani, ada Kaharingan. Walaupun kita ada seiman, menghormati orang tua itu luar biasa. Sampai kayak itu Allah memberi contoh. Nah, ini kada lewat orang tua, kadang-kadang ada orang tua di balapnya, laju bener lewat. Apalagi anak-anak kayak ini tuh, aduh lewat di hadapan orang tua, nyuk. Ini kayak apa? Orang tua ini itu sudah lewat, lalu kada permisi, bakantut tuh di hadapan orang tua. Iya nih. Nah itu contoh sampai Allah menyuruh dua malaikat mengendalikan matahari dan Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Ali pun ikut juga berjamaah sampai selesai. Nah, maka kita pelajaran yang besar bagi kita ini. Apalagi orang tua itu orang tua kita umpamanya, walaupun beda agama kan ada tuh biasanya sekeluarga anaknya Muslim, abah mamanya belum Muslim. Nah, tetap wajib orang itu wajib. Karena Rasulullah mencontohkan ini. Allah mencontohkan melalui Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, makanya Allah itu selalu memandang, menghormati. Bila ada orang tua itu mohon maaf sampaikanlah. Dan ada orang tua sudah umur 60, 65, 70 masih istiqomah beribadah, sembahyang berjamaah, duduk di majlis masih istiqomah berzikir, istiqomah berselawat. Itu tanda yakinnya yang kayak itu, tanda-tanda orang itu dapat petunjuk dan orang itu dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita nih kita isi Ramadan kayak gini dengan beribadah, kita paksa-paksakan supaya apa? Supaya habis Ramadan tetap aktivitas Ramadan. Biasa Quran tetap dibaca, bangun malam tetap
menghormati orang tua tetap. Ini namanya pelajaran di bulan Ramadan, digodok, digembleng supaya habis Ramadan tambah menjadi lebih dekat dengan Allah dan lebih berakhlakul karimah bersama hamba-hamba Allah. Nah, ini mungkin itu aja mengisi hari ini karena matanya padi juga kita ya. Belum jam 1 belum kuri. 1 beli kan kuri. Nah, jadi pas setengah 2 kuri setengah jam. Nah, bangun jam 2. Nah, itu yang mudah-mudahan kita sehat panjang umur, puasa kita diterima, qiyamul lail, sedekah, ibadah, Quran yang dibaca semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah turun rahmat, turun barokah dalam keluarga kita. Amin Allahumma amin. Qadarallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu